Shalom Bapak Ibu, peserta Bible Study Perjanjian Baru yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 34. Nah, di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 34 ini akan kita pelajari 3 perikop. Perikop yang pertama yaitu di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19 yang berjudul pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Matius 20 ayat 17 sampai 19 ini paralel dengan Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Injil Matius 20 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Inilah ketiga kalinya Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya perihal penderitaannya yang sudah semakin mendekat. Ia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Paskah. Pemberitahuan ini tidak disampaikan kepada orang banyak, hanya kepada murid-muridnya. Dan pemberitahuan kali ini lebih detail daripada pemberitahuan sebelumnya. Di sini ia memberitahukan dengan lebih terperinci lagi mengenai penderitaan yang akan dialaminya. Sebelumnya ia berkata di dalam Matius 16 ayat 21 bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Kemudian di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Lalu di pasal ini Matius 20 ayat 17 sampai 19 ini, ia menambahkan bahwa ia akan dijatuhi hukuman mati dan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa mereka akan mengolok-olokkan, menyesah, dan menyalibkan dia. Setelah dia memberitahukan penderitaan yang akan dialaminya dengan tujuan supaya murid-muridnya siap ketika hal itu terjadi, dia pun memberikan penguatan dan penghiburan bahwa ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dari perikop ini pembelajaran apa yang kita bisa ambil? Yesus siap dan fokus pada misi kehidupannya di dunia ini. Dia datang untuk menderita dan mati bagi penebusan dosa dunia. Dengan memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan dialaminya, berarti dia siap, tidak berusaha untuk menghindarinya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa fokus akan misi ilahi dalam hidup ini adalah yang utama. Jangan pernah menghindari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, sekalipun harus dengan jalan penderitaan. Karena kehendak Tuhan, di balik penderitaan ada kemuliaan. Amin. Lalu bagian kedua yang kita lihat yaitu tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Yang kita baca di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 dan paralelnya di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Apa kata Matius 20 ayat 20 sampai 28? Saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak
murid-muridnya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid-murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus agar memberikan posisi untuk duduk di sebelah kanan dan kiri dalam kerajaannya kelak. Posisi di kanan dan kiri merupakan posisi terhormat, dan ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta itu. Apalagi Yakobus dan Yohanes adalah 2 dari 3 murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Rupanya sang bunda mau memanfaatkan kedekatan anak-anaknya dengan Tuhan Yesus, dan kemungkinan besar sang bunda pun telah terbiasa melayani Tuhan Yesus. Jadi sang bunda sangat percaya bahwa Tuhan Yesus tidak menolaknya. Yang dipikirkan sang bunda sangat duniawi. Ada keegoisan dan kesombongan yang mewarnai permintaan ini. Keegoisan artinya tidak memikirkan perasaan murid-murid yang lain. Kesombongan artinya ingin menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi yang terhormat. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Kita bisa baca di dalam ayat 22 dikatakan, "Tetapi Yesus menjawab katanya, 'Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?' Kata mereka kepadanya, 'Kami dapat.'" Jadi yang menyaut adalah si Yakobus dan Yohanes. Di sini Yesus menunjukkan bahwa untuk berada di posisi yang mereka minta, harus siap menderita. Saking pinginnya akan posisi itu, Yakobus dan Yohanes pun menjawab sekenanya, "Kami dapat." Mereka menjawab seadanya, tanpa mereka mengerti apa yang mereka katakan atau jawabkan itu. Lalu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa memang mereka akan minum cawan. Artinya mereka akan menderita karena Yesus. Tapi mengenai duduk di sebelah kanan dan kiri, itu bukan urusan Tuhan Yesus, melainkan hak penuh pada Bapa. Di sini kita belajar betapa Tuhan Yesus tunduk pada otoritas Bapa. Dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Mendengar permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, murid-murid yang lain menjadi marah. Mengapa mereka marah?
Ya tentu saja mereka tersinggung. Bagi mereka itu adalah penghinaan. Seolah-olah mereka mau katakan, kok enak sih kalian minta posisi yang terhormat? Lalu kita-kita ini dapat apa? Bukankah kita ini sama-sama telah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus? Mereka marah karena Yakobus dan Yohanes menginginkan dipilih terlebih dahulu dari yang lain. Nah, melihat situasi di antara murid-muridnya, Tuhan Yesus pun memberikan penjelasan tentang pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi. Artinya, mereka memerintah semaunya sendiri atau suka-suka memperlakukan rakyatnya karena merasa diri hebat dan pemegang otoritas. Dan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata di ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan di ayat 28, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya menjadi seperti Dia. Untuk menjadi besar dan terkemuka, mereka harus siap menjadi pelayan yang melayani dan menjadi hamba yang rendah hati. Yesus di dalam ayat 28 menunjukkan dirinya yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang diinginkannya. Dan murid-muridnya, dia sungguh-sungguh menghendaki mereka seperti dirinya. Tuhan Yesus memberikan teladan hidup agar murid-muridnya mengikuti teladannya. Apa pembelajaran yang kita dapat dari perikop ini? Mengikut Yesus itu harus siap untuk menderita. Jangan mengikut Yesus untuk mencari kesombongan atau kebanggaan dunia. Mengikut Yesus itu harus siap untuk menjadi seperti Dia, menjadi pelayan dan rendah hati. Murid-murid Kristus harus sama dengan Yesus, melayani dengan sungguh-sungguh, siap berkorban, dan hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop yang ketiga, kita melihat Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kita akan baca itu di dalam ayat 29 sampai 30 dari Matius pasal 20 yang paralel dengan Markus 10 ayat 46 sampai 52 dan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Matius 20 ayat 29 sampai 34 berkata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. 2 orang buta yang punya persoalan yang sama. Mereka buta tapi tidak tuli. Ketika mendengar bahwa Yesus lewat, mereka tidak membuang kesempatan itu.
Dengan serempak mereka berseru katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Sebutan anak Daud menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika mereka berseru, mereka menghadapi halangan atau rintangan. Orang banyak yang mengikut Yesus menegur mereka supaya mereka diam. Tetapi Alkitab berkata, mereka makin keras berseru. Artinya, mereka tidak menyerah pada keadaan yang menghalangi. Mereka berseru dengan keras, meminta belas kasihan Yesus. Mengapa mereka semakin keras berseru? Karena mereka mau Yesus mendengar seruan mereka. Mereka percaya bahwa jika Yesus mendengar, pasti ada pertolongan. Yesus pun merespon mereka. Yesus mendengar seruan mereka, lalu memanggil mereka mendekat kepadanya, lalu bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kebutuhan mereka? Tentunya Dia sangat tahu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tapi Dia menghendaki agar mereka meminta dengan sungguh-sungguh. Dua orang buta itu pun segera meminta agar mereka dapat melihat. Dua orang buta yang berseru supaya mereka mendapat belas kasihan Yesus, mereka mendapatkan. Dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesus mereka terima, yakni mata yang buta melihat. Mereka menerima belas kasihan Yesus, dan mereka pun memutuskan untuk mengikut Dia. Dari perikop ini, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Dalam kehidupan ini ada banyak persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh. Teriakan yang disertai iman akan membuat hati Yesus tergerak dan mujizat pun terjadi. Sadarilah, setiap hari kita hidup karena belas kasihan Yesus. Karena itu, mari setiap hari putuskan untuk mengikuti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu dapat membaca Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 34 bersama dengan paralelnya, sehingga Bapak Ibu dapat memperoleh cerita yang lengkap. Lalu setelah itu kita akan bertemu di dalam kelompok diskusi kita di grup WhatsApp pada hari Kamis pukul 19.00. Selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.